pentingnya kekuatan iman. Ingat, jangan sekali-kali menganggap kebaikan itu bikin sengsara. Ada sebagian orang mendapatkan bisikan setan dan sukses. Misalnya dia bisnis sukses, akhirnya bergabung dengan sebuah tempat kayak masjid begini, lalu dia bantu dan sebagainya. Setelah itu bisnisnya nyungsep. Setan berbisik, gara-gara ente urusan dengan ini makanya nyungsep. Itu setan yang membisikkan. Sama sebelum nikah lancar rezekinya, setelah menikah tak taunya nyungsep. Kata setan, gara-gara kau nikah istrimu itu adalah bawa naas, bawa sengsara, atau suamimu lah ini. Dan memang orang sempit pikir itu seperti itu, sempit pikiran. Nah, coba kalau dia cerdas akan berpikir seperti ini. Orang bisnis sukses, lalu dia bergabung dengan masjid, bangun masjid dan sebagainya, sampai ada 3 masjid, 4 masjid dibangun. Katanya setelah itu dia jatuh. Dia orang cerdas yang paham hikam hari ini. Dia akan berkata, alhamdulillah saya bangkrut sudah bangun 4 masjid. Duh, kan gitu. Coba saya bangkrut bangun masjid, kan ini cerdas dia. Kok menganggap bangun masjid bikin dia nyungsep? Ini kan kebodohan, menunjukkan dia tidak tulus, tidak kenal Allah. Gara-gara nikah saya, loh kayak gila. Memang ada orang nggak nikah melarat terus juga ada kok. Ada orang nggak bangun masjid nyungsep juga ada. Nggak ada urusan dengan bangun masjid. Kenapa kok mau bisikan setan? Ada tidak? Orang bisnis pelit bangkrut, ada tidak? Ada. Nggak pernah, jangan masjid, musola kecil aja nggak bantu, nyungsep dia. Jadi ada orang menikah ternyata menjadi kaya juga ada, banyak menjadi melarat juga. Ini bab kisah hidupnya dia yang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan sekali-kali menganggap petakamu itu karena kebaikan yang kamu lakukan. Itu bahaya sekali. Gara-gara sholat saya begini, gara-gara ini, gara-gara melakukan kebaikan, wah ini bahaya. Sebenarnya keropos imannya. Tapi kalau dia baca cerdas tadi, alhamdulillah saya kok bangkrut sudah bangun 3 masjid, kan enak, cerdas dan hakikat. Coba bangkrutnya sebelum bangun masjid, duh nyan. Atau sudah kaya tak tahu yang giliran bangkrut, ya Allah kenapa aku tidak pernah bangun masjid, ya Allah sekarang giliran bangkrut tidak bisa ngapain. Baru nyesel dia, tapi yang bangun masjid gagah dia. Alhamdulillah. Nah, ada pun merasa urusan bangkrut, orang-orang orang melarat itu macam-macam. Ada orang menikah kaya raya, ada orang menikah melarat, ada orang nggak nikah kaya, ada orang nggak nikah melarat, ada semuanya itu. Makanya jangan tasya'um, jangan suka prasangka buruk kepada Allah, apalagi dihubungkan dengan ibadah, itu bahaya. Tanyakan, ada ndak orang bujang terus kaya? Ada. Ada ndak bujang terus melarat? Ada. Ada semuanya. Orang bujang tuh nggak kaya semuanya, ada melarat juga orang bujang. Kenapa dihubungkan dengan kebaikan? Menikah sudah punya anak, lu berpikir ini akan cerai. Kadang-kadang salah petunjuk. Ketemu dengan yang suka komat kami di barangkali, namamu siapa? Natuanmu apa? Ini kak ini nggak cocok kau ini. Harus dirubah ini. Rebo lagi sama sol kliwon nggak ketemu. Misal, lah ini sudah nikah punya anak, percaya dengan hal-hal begini kan kacau jadinya. Saya rebo lagi. Nah ini akhirnya Pak, wah ini gara-gara kamu kampung ini nikah dengan kampung itu, ada sampai gitu. Oh iya, mertuamu nggak sudah meninggal duluan kan? Ini namanya apa gitu. Jadi kalau anak pertama menikah dengan suami yang sudah tidak punya ayah, ini bahaya. Kok ada seperti itu? Nabi Muhammad tidak punya ayah ibu, Sayyidah Khadijah paling beruntung. Jangan percaya, kan ada kampung ini ya boleh dengan kampung anak ini. Wah. Atau kamu sih nikahnya di hari Rebo, terus hari apa? Di kampung sebelah, tak taunya kampung sana nggak boleh nikah hari Selasa. Kampung sana hari Senin. Wah, ada nikah hari cuma 7 kampung ini ada apa itu? Nah ini ada, mohon maaf, biasanya dia salah berdiskusi berkomunikasi. Ada orang tasya'um,
mengajari berprasangka buruk kepada Allah, urusan-urusan semacam itu. Kalau ada orang bertanya gimana hukumnya nikah di Selasa Kliwon, nggak ada masalah, itu hanya hari Jawa kan pon wage Kliwon legi paing pon wage itu kan pasaran seperti Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu, tidak ada masalah. Kenapa kok orang harus memilih hari Rabu? Kalau ada seorang tokoh milih hari Rabu itu pas libur, nanti enak bisa datang semuanya, bukan karena ada itu, nggak ada. Jangan salah ini Masya Allah. Nah, kami paham biasanya begitu berkomunikasi dengan orang, kadang tiba-tiba suruh perbaharui nikahmu lagi. Ada apa? Sudah nikah benar perbaharui lagi, kok aneh-aneh banget nih, dari mana ini? Akhirnya dari ragu dengan pernikahannya itu, Masya Allah. Ya, tolong ya, khusnudon. Kalau masalah bangkrut, tinggal Anda bangkit. Justru Anda bangun, saya mau diangkat oleh Allah. Sebab ujian tidak cuma-cuma. Ujian dengan manusia saja bisa naik kelas, dengan Allah tentu naik kelas. Berarti setelah ini mungkin saya baru anak keempat, kayaknya yang kelima nih tambah rezeki. Gitu aja khusnudon. Hamil lagi positif. Tapi yang benar dong, jangan nyiksa istri, sudah dia pemalas, nggak pernah ini, nggak kerja, banyak anak banyak. Maksudnya ya usaha oke, ngukur kemampuan dalam usahanya, berusaha yang semaksimal mungkin, nanti hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari suudon kepada Allah. Yang ada hanya husnudon nanti. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadun bi ma syaa. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Kalau dia menduga baik kepadaku, akan aku beri kebaikan. Kalau dia menduga aku jelek, ya dapat kejelekan. Makanya suudon pada Allah itu enggak boleh. Ini banyak kisah suudon ini. Gelas pecah, ya Allah pecah gelas. Ini jangan-jangan anak kita sakit beneran. Gelas pecah ya macam namanya gelas tuh, gelas ya bisa pecah. Ya enggak? Balon meletus. Ini kan biasa gelas pecah. Ini ada orang saun. Ini tasyaum. Aduh ini kenapa anak? Nasi basi. Pak, nasinya basi. Coba telepon anaknya. Kenapa? Ya kemasukan sayur ya basi. Sayur ada santannya nih. Ya sudah aneh-aneh orang ini. Ini harus kita pahamkan. Ini masalah keyakinan kita membahayakan urusan keimanan dan seterusnya. Semoga Allah menjaga keimanan kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.